Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Amin. Oke. Berapa minggu yang lalu kita mencoba untuk hmm, memetakan ya beberapa framework yang ada begitu. Nah, kemudian hari ini mencoba untuk recheck kembali terkait dengan regulasi dan kepatuhan global. Jadi ada kalanya memang sebuah organisasi itu dituntut untuk punya tingkat kepatuhan ya regulasi global. Saya nggak tahu, eh, mungkin minimal, eh, paling nggak walaupun mungkin ya saya juga nggak tahu. Mungkin perusahaan teman-teman juga sudah ada juga ya. Mungkin sebagai contoh simpel misalkan menerapkan kepatuhan global seperti ISO, kemudian eh, good untuk good governance ya, apapun bentuknya. Mungkin hanya beberapa saat saja ya. Gitu. Dalam proses kesehariannya sehari-hari, s- mungkin iya, mungkin enggak gitu. Ad- Kalau yang mungkin terjadi ya di yang strict banget ya mungkin kayak di data center gitu ya. Tapi kalau mungkin perjalanan approval dan macam-macam dokumennya seperti apa, macam-macam itu kayaknya sering lengkah melengkah gitu. Saya juga membayangkan kalau regulasi atau kepatuhan global ini, ada yang pernah ngurus halal nggak MUI? Ada yang punya pernah ngurus sertifikat halal? Belum ya. Nah, kan idealnya ya saya nggak tahu sampling ya. Ketika dikatakan halal itu kan sebetulnya mulai dari proses awal sampai mungkin ada di atas meja gitu ya, atau disajikan. Tapi kan pertanyaannya apakah misalkan ayam, mungkin McD, KFC atau yang lain-lain, kita pernah tahu ya wis Bismillah wae dah gitu. Nah, kepatuhan itulah sebetulnya yang kadang-kadang diabaikan. Walaupun mungkin pernah melakukan entah sertifikasi ataupun menuju proses ke sana gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri, tingkat proses kepatuhan itu sendiri mungkin sudah beberapa diatur ya. Tapi ya tetap aja mungkin masih lalai juga ya. Ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi atau PDP. Nah, undang-undang ini menetapkan aturan mengenai pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi, serta kewajiban perusahaan untuk melindungi privasi individu dan memperoleh persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum data digunakan. Ketika saya mencoba membuat slide ini, kepikiran juga bahwa eh, terkait dengan AI ya, makanya mungkin kalau teman-teman ya terlepas apa namanya menggunakan data-data internal kantor ataupun sesuatu yang bersifat pribadi, karena ketika sudah dipublish maka si entah itu AI manapun atau ChatGPT lah contoh sederhananya itu dia sudah merecord gitu knowledge yang eh, ada di dokumen kita atau gambar atau macam-macam bentuknya. Nah, sehingga kenapa ChatGPT begitu semakin pintar atau AI semakin pintar ya karena selalu kita isi gitu.
otaknya selalu kita isi gitu ya. Nah, eh, kaitannya pengolahan atau distribusi, misalkan sebagai contoh teman-teman punya apa ya? Sebagai contoh misalnya data keuangan, disuruh atas dasar data ini coba analisa misalnya, itu kan cukup berbahaya. Atau mungkin eh, sudah mempunyai SOP kemudian diupload begitu. Nah, terus caranya gimana, Pak? Ya, kalau bisa sih bikin ChatGPT lokal begitu, diinstal di internal begitu, sehingga eh, data-data itu ya normally ada di lingkungan kita begitu, tidak kemana-mana si data itu, dan hasilnya tetap sama harapannya seperti itu. Kalau teman-teman eh install Olama, terus kemudian metodenya kan banyak sih ya, bisa dikoneksikan ke API-nya, bisa dikoneksikan kemana-mana ya, bisa ke DeepSeek ataupun yang lain itu bisa. Nah, itu kaitannya sama perlindungan data ya. Nah, kemudian GDPR. Nah, ini yang pernah saya sampaikan di awal gitu. Pernah kayaknya General Data Protection Regulation. Nah, ini dianggap sebagai standar emas dalam regulasi data. Diberlakukan sejak 2018. DPR ini mengatur tentang perlindungan data pribadi di seluruh negara. Makanya eh, apa ya? ChatGPT sekarang kalau suruh membuat sesuatu mungkin ada hak apa ya? Maaf, ChatGPT tidak bisa membuatkan gitu. Terutama masalah wajah biasanya sih gitu. Nah, mungkin GDPR ini menjadi solusi ya ketika gini deh, gini. Saya ada pertanyaan, kita sharing ya. Saya ada pertanyaan menarik nih. Mungkin teman-teman mau berkontribusi. Case-nya adalah begini. Perbankan dulu itu eh, mengkeep datanya ya. BCA, Mandiri, BRI, bahkan untuk collab aja nggak mau. Tapi karena keterpaksaan begitu, nah ini jadinya sekarang kita transfer oke, kris oke, fintech dan lain sebagainya oke. Pertanyaannya adalah kenapa di kesehatan nggak bisa? Maksudnya nggak bisa gimana, Pak? Nggak bisa terintegrasi. Ini udah 2048, Cuk. Kayaknya ada yang bisa. Integrasi dari semuanya dari depan ke belakang gitu, Pak. Iya, Oh, setiap rumah sakit. ya apapun bentuknya. Kan misalkan ini di tengah ini ada, misalnya saya coba gambar ya. Eh, Pokoknya integrasi di dunia kesehatan kacau dah. Misalkan di sini ada Kemenkes ya. Oke, di sini ada Oh, Kemenkes. Terus misalkan di sini ada di atas ini misalnya ada rumah sakit, atau ini apotik, atau ini data apalah bentuknya. iya kalau nggak salah dia ada kayak koneksi satu sehat sama BPJS tuh punya punya ini Piker apalah gitu. Ya, gitu. Nah, Udah sih Pak, sebenarnya koneksinya cuman nggak jalan ini aja sih Pak, nggak semuanya jalan sih. nah, apa yang menyebabkan nggak semuanya bisa jalan mulus seperti sektor keuangan? Pertama standarisasinya belum belum sama. Terus, Yang kedua, layanan sentralnya juga belum memadai Pak. hmm, Maksudnya ya, kalau ya. kayak dari keuangan atau fintech atau bank atau apa kan ada regulasi sentralnya yang emang mereka juga memfasilitasi sistem setiap bridgingan ke BI atau ke apa ke OJK apalah segala macamnya itu udah ada defaultnya Pak. Kalau di Kemenkesnya belum tahu Pak ada atau enggaknya.
Yang saya dengar sih baru ada Piker sama Satu Sehat itu doang, Pak. Hmm, Cuman nggak tahu sih detail informasi apa aja yang ada di situ. Kayaknya belum belum komplit sih. oke. Yang lain mungkin? Tuh. Nah, kalau apa ya? Kayak Halodoc itu masih oke nggak sih? Nah, setahu Masih. saya punya kenalan tuh orang yang kerja yang 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 ngurusin mutu akreditasi, Pak. Si Halodoc tuh sebenarnya dia nggak punya ini loh, Pak. Nggak punya dia dia nggak memenuhi standar apa sih mutu Hmm, karena yang ngejawab tuh belum tentu dokter yang sesuai dengan yang dibutuhkan pasien. hmm. Bisa jadi chat bot doang yang jawab. Makanya itu juga itu sebenarnya masih 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 perbincangan hangat di atas sih, Pak. Jadi karena nggak punya standarisasi sehingga dia nggak bisa diintegrasikan begitu ya. Dia pertanggungjawabannya juga nggak jelas. Maksudnya setiap resep yang keluar dari situ tuh siapa yang menjadi pertanggung jawabnya gitu. Dan dokter itu Hmm, harusnya dia punya izin praktek. Misalkan dia punya izin tuh berpraktek di mana gitu. ya Kalau ya di ya. dok tuh dia maya gitu. Nggak nyata gitu. Nggak nyata ya. Tapi Hmm. dengan eh, apa ya? Saya nggak Karena tahu. gini Pak masalahnya kalau kata dokter yang berurusan sama mutu rumah sakit tuh, kalau Hmm, seandainya terjadi masalah sama dokternya gitu, dia salah ngeresepin obat atau apa salah diagnosa. Nah, status izin dokter itu kan dia di suatu rumah sakit, sedangkan rumah sakit itu nggak memfasilitasi dia ke halodoknya gitu. hmm, Di situ masalahnya titik poinnya Pak. ya 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 ya. Rumah sakit dia sebagai praktek tuh pasti nggak mau dituntut dong dengan kesalahan atau kelalaiannya dia gitu. Ya ya, bisa jadi, bisa jadi. Betul, betul. Ya oke lah. Intinya eh kadang-kadang apa ya? Kita mau berobat aja udah sekarat setengah mati masih ditanya fotokopi KTP macam-macam ya. Tapi intinya eh, terlepas dari masalah perlindungan data pribadi itu mungkin yang hampir clearly adalah di sektor keuangan. Nah, tapi di sektor yang lain belum belum sejauh sektor keuangan lah. Mungkin sudah mulai ya beberapa. Nah, Satu-satu Pak. Hmm. ya mungkin kalau di penerbangan ada sendiri, di kelautan ada sendiri. Nah, ini karena mungkin di IT ya kita ranahnya di sektor ini gitu ya. Nah, ada lagi yang CCPA California Consumer Privacy Act gitu ya. Ini memberikan pelindungan kepada konsumen atas penggunaan data pribadi mereka. Tapi apapun bentuknya, nah ini kan di sini ada orang-orang network ya. Katanya Huawei ataupun alat-alat itu mengirimkan data eh, ke negara pembikin Cina. Itu benar atau enggak? Ya. Ada orang network di sini? Mantan sih Pak, cuman nggak. Seingat saya sih dulu apa ya? Paling sih yang kayak kayak infrastruktur cloud sih Pak, yang mereka pasti punya ininya. Hmm.
datanya. Tapi kan kalau data kan kalau secara network dikirim binary ininya Pak, binary binarnya digitalnya. Ya balik lagi yang melakukan enkripsi enkripsinya apaan ya harus bisa-bisa sih dibongkar bisa sih didekrypt lagi sama perangkat itu juga gitu asalkan punya key-nya gitu atau apanya lah gitu. Paling sih yang berbasis cloud sih paling Pak. Hmm, Tapi nggak tahu ya maksudnya dikirim ke Cina ini maksudnya apa ya Pak. Tapi yang pasti kalau kita menggunakan layanan cloud, pasti dari provider layanannya itu menyimpan data kita. Itu sih Pak. ya, mungkin halnya mungkin teman-teman pernah lihat ya, eh ketika pernah di sidang ya, mungkin TikTok ataupun eh, Facebook gitu ya, atau mungkin ya kalau untuk kepentingan penyelidikan sih mungkin diberi ya gitu, tapi kan tidak seharusnya misalkan ya artinya kalau kita bicara TKDN sekarang atau eh, apa namanya kadarnya harus dalam negeri begitu, sedangkan dalam negeri itu belum bisa memproduksi dan kita tetap beli dan mungkin ada isu-isu bahwa ada mungkin paket-paketnya dikirimkan ke negara pengirim begitu tanpa kita ketahui. Terus ya siapa tahu itu benar ya. Jadi ya seharusnya Ya, nggak boleh ya. kalau seharusnya kan nggak boleh Pak balik lagi ke Undang-Undang Perlindungan Data Nasabah dan standar ISO pun juga itu kan ini privacy, ruang Hmm. lingkupnya privacy itu. Hmm. Cuman ya kalau memang ada ya Allah alam ya Pak nggak tahu juga sih Pak. Mungkin mereka juga butuh data itu buat apa lah gitu kan, buat ngembangin AI atau apa kan juga nggak tahu Pak. Ya, tapi which is inilah yang terjadi di dunia guys. Oke, mungkin ada lagi eh, terkait dengan ya macam-macam ya. Kita juga harus sedikit mengetahui juga bahwa bagaimana mungkin teknik pencucian uang kalau ditarik ke sektor hukum ya hukum. Tapi misalkan bagaimana kita mungkin isu di luar sana terkait dengan apa ya, misalkan dicucikan uang melalui kripto begitu. Itu kan juga bisa ya. Nah, sehingga eh, ketika kita mau mencoba di suatu instansi atau apapun bentuknya, jangan lupa bahwa salah satu standarisasi yang harus kita pakai mungkin di internal dulu ya, ada apa enggak begitu. Kalau enggak ada ya, maka kita gunakan unsur-unsur di apa namanya di internasional begitu. Kira-kira begitu sih. Nah, ini kenapa pencucian uang saya coba tarik karena apa ya eh, banyak banyak teknik ya. Kadang-kadang kita juga nggak menyangka bahwa proses pencucian uang itu ternyata bisa bersandingan dengan dunia teknologi. Nah, kalau dulu isunya pendanaan terorisme ini selain memang lewat kripto juga katanya dulu banyak di apa ya Telegram begitu ya. Karena mungkin isunya Telegram nggak bisa disadap macam-macam lah gitu. Nah, sehingga tetap konteksnya ketika kita mau kita harus bisa memposisikan kalau kita mau ngebuat atau kita menjadi auditor atau kita mau jadi konsultan kita lihat SOP internal dulu kemudian undang-undang di negara kita dulu baru kita maksimalkan di internasional begitu kalau nggak ada gitu nah sehingga konteksnya biasanya kalau pasti berurusannya sama regulasi kan karena urusannya sama pemerintah. Jadi pasti mengacunya ke sana. Ketika teman-teman mau membuat agregator misalkan,
Tentunya urusannya sama OJK gitu. Jadi tetap di sektor itu. Terus kemudian mungkin ya kalau data center mungkin ada hubungannya sama ISO 27001, ISO macam-macam lah gitu. Ya, mungkin kalau urusannya sama BSSN, urusannya bisa jadi apa namanya harus tersertifikasi macam-macam lah, kira-kira gitu. Intinya eh, ya sertifikasi sih oke, begitu saya nggak menyalahkan begitu. Cuma kadang-kadang juga mungkin secara sederhananya terkait dengan security hal yang kecil ya, terkait dengan security awareness saja kadang-kadang kita kurang aware ya. Bahkan di masyarakat kita mungkin eh, ya kasusnya banyak lah, bisa saya nggak tahu apakah masih marak begitu yang APK, yang email, terus disadap, terus macam-macam lah tekniknya gitu ya. Nah, di gambar ini mungkin ke depan bahwa ya di sebelah kiri yang saya melihat masih ada lack of efektif ya. Jadi terlalu eh, banyak ya item-item yang harus dilewati. Gitu. Eh, Teman-teman ada yang kerja di sektor tower nggak? Apa aja sih sektornya yang teman-teman kerja ini? Sektor kerjanya di mana? Bank sama finance sih, Pak. Fintech Bank ya. bank. Oke, ya bank mungkin urusannya BI. Kalau saya pernah mengikuti proses ini sih, tower ya, tower GSM dulu, mulai ngurusi pembebasan lahan, belum urusannya sama pertanahan, tetangga kanan kiri minta uang, premanisme, belum urusannya sama mungkin dinas komunikasi dan informatika setempat, terus perizinan satu atap, terus tata ruang kota tersebut atau kabupaten tersebut, macam-macam banyak. Nah, sehingga apa ya, terlalu ya mungkin masih di situ ya, sehingga nanti ke depan sih saya kira eh, harusnya sih nggak terlalu banyak apa ya, nggak usah terlalu banyak apa namanya step ya untuk proses ke sana. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa yang di current state ini kondisinya seperti itu, apalagi kalau kita nggak punya SOP gitu. Wah, ya rusak gitu. Jadi banyak banyak apa bottleneck-nya ya. Kalau eh, perbankan atau finance, saya meyakini mungkin jauh lebih strict ya. Jauh lebih strict karena datanya sangat-sangat penting begitu, sehingga eh, penanganannya juga luar biasa. Nah, yang di sebelah kanan mungkin eh, feature stage ya, karena di sini ada etik, kemudian integrity sama eh, apa namanya disederhanakan lah kira-kira begitu. Nah, sehingga ini ke depan mungkin akan lebih bisa ya menikmati artinya biasanya yang jadi kalau data itu kan siapa ini wali datanya kan begitu ya. Wali datanya sopo gitu. Mungkin kalau teman-teman apa ya eh, sering bertanya-tanya gitu. Kalau kita melihat jumlah penduduk itu kadang-kadang ya oke kita mulai dari jumlah penduduk aja. Wali datanya sopo? Wali datanya siapa? Jumlah penduduk. Capil, Hah? capil. Capil.
Tapi ada nggak di Capil itu datanya? Data penduduk kan, Pak? Iya, Harusnya sih ada, Pak. oke. Lebih yakin mana, Disduk Capil atau BPS? Oh iya ya. Karena saya kadang-kadang melihat kalau saya mau apa ya, mencoba untuk mengekstraksi data penelitian gitu, manalah data yang pertama penanggung jawab data, yang kedua nggak ada yang sama gitu loh bro, antar sektor itu. Kalau misalnya pun wali datanya Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Disduk Capil, kalau misalnya bilang 270, ya wes berarti BPS harusnya sama dong begitu. Nah, saya Ya. nggak tahu publikasinya juga apa ya begitu kurang lah kalau di Sukcapil. Padahal mereka mungkin sederhananya di tingkat bawah itu kan ada RT ya, pemerintahan terkecil harusnya bisa up to date. Nah, mungkin juga bayangannya ketika pemilu gitu, kok rasa-rasanya kayak di setting ya, tahu persis prosentase macam-macam gitu. Ya wes itu. Sekarang data apa ya pertanian lah, beras. Kadang kita ngelihat di Bulog berbeda, di Kementerian Pertanian berbeda, kita ngelihat di perindustrian berbeda, ya pokoknya begitulah. Ya intinya kita belum settle untuk masalah data, SOP terutama. Nah sehingga mana yang terkait dengan itu. Nah, terkait dengan tata kelola perusahaan, organisasi yang baik, terus ini adalah sistem berbasis manusia untuk mengarahkan, mengawasi, mengelola secara akuntabel suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, banyak penerapan ISO-ISO di sana, begitu. Nah, ketika ini mau diimplementasi, ya monggo aja, begitu. Tapi saya yakin mungkin nggak semuanya, begitu. Kadang-kadang kita, apa ya, mungkin kalau di pertambangan kita butuh K3S atau mungkin di pembangunan, begitu ya. Terus, apa ya, perusahaan harus punya ISO macam-macam. Nah, tapi sebelum punya ISO kan internalnya juga harus dibuat. Sebelum dibuat, SOP-nya juga harus ada. Nah, gimana caranya begitu? Organisasi kita besar, menengah atau kecil begitu. Terus ISO apa yang mau kita ambil? Itu itemnya apa aja? Itu juga terkait dengan domain ya atau tugas dari kemarin yang sempat saya kasih itu. Jadi direncanakan mau ngambil framework apa, domainnya apa, variabelnya apa, dan cara ngukurnya bagaimana. Gitu. Nah, sehingga teman-teman bisa mulai lebih kritis dalam menganalisis ya, begitu. Sehingga nggak kalau kita ngomong, nah mungkin by data boleh, tapi metodologinya pakai apa juga nggak tahu juga. Misalnya begini, teman-teman pernah menyaksikan debat lembaga survei nggak? Kalau waktu pemilu, ada yang pernah mengikuti dalam debat pemilu? Misalnya ada lembaga survei Indonesia, terus ada lembaga apa lagi tuh? Nama nama seseorang itu lupa saya. Anja, siapa itu? Macam-macam lah. Nah, pertanyaannya kan kenapa lembaga survei itu tidak sama? Misalkan yang A bilangnya 51%, lembaga B 49, lembaga C 55. Ada yang tahu kenapa? Kan dia bikin data analisa sendiri, Pak. Oke, data analisa sendiri.
Terus, Korespondennya, Pak. korespondennya. Terus, ada yang lebih inti. Backingannya kali, Pak. Hah? Backingannya, Pak. Oke. Yang lebih Acaranya Pak lebih gede kali Pak. enggak, jadi yang membedakan adalah metodologinya sebetulnya. Nah, nanti suatu saat mungkin teman-teman akan mengambil tugas akhir, saya kira mungkin akan sama begitu. Eh, Ketika ada yang pakai saya menggunakan teknik random sampling dengan jumlah responden 1.000. Saya random sampling dengan 500. Oke. Pakai metodenya apa? Misalnya begitu. Misalkan yang satu regresi gitu. Yang satunya misalkan apa ya? Regresi linear berganda. Itu pasti berbeda begitu. Nah, point of view-nya itu saya tarik ke materi ini adalah kita lihat konteksnya. Eh, Begitu juga nanti tugasnya teman-teman gitu. Point of view-nya apa yang mau diambil? Tentunya metodologinya juga harus pas, harusnya ya. Tapi kan kemarin saya bebaskan begitu supaya teman-teman kritis gitu. Nanti paling pertanyaan sederhana saya kenapa teman-teman pakai metode itu? Karena mereka pasti ada hipotesis ya. Nah, ketika sudah ada hipotesis, mungkin ada apa ya, gradien ya. Gradien naik sedikit 0,5 turun sedikit 0,5. Jadi prosesnya itu seperti itu. Nah, begitu juga dengan eh, apa namanya metode ini begitu. Kalau yang di ISO ini mungkin nanti tekniknya cuma penilaian aja begitu. Sama seperti akreditasi kampus. Ditanyain prosesnya semuanya dinilai, oke, total. Itu mungkin yang sederhananya seperti itu. Terus diambil rata-rata. Nah, kalau yang mungkin matematika minded, ya nanti ada uji statistik, uji T, uji validasi, uji regresi, uji apa, banyak banget ya, gelombang alfa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, dalam proses pencapaian tujuan korporasi tadi, atau good corporate governance gitu ya. Nah, ini itemnya banyak hal begitu. Kalau kita konteksnya adalah nggak hanya security ya, tapi kalau security metodenya yang ada di metode yang di awal-awal sempat saya sampaikan begitu. Cuma ini saya coba tarik agak global supaya kalau teman-teman itu eh, fokusnya ada beberapa sektor organisasi, kan ya penting juga bagaimana tingkat awareness-nya yang di divisi lain kan jadi wah iya juga ya gitu. Kalau mungkin hanya satu sektor bikinkan saya audit di data center SOP-nya. Oke, clear. Itu sudah ngunci di situ. Tapi kalau bicara mungkin cyber security secara keseluruhan, ya bisa aja mungkin dari bagian HRD mungkin yang lemah, atau mungkin bagian logistik pun yang lemah, macam-macam ya. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai compliance, gitu ya, compliance ini, maka terpenuhnya kewajiban yang harus dipatuhi begitu ya, persyaratan. Saya kadang melihat eh ya mungkin nggak bisa diterapkan di semua ya. Kadang-kadang ada hotspot yang mempunyai landing page ya. Kemudian mungkin sederhana, ada pertanyaan benar, kemudian dia bisa login begitu. Nah, itu memaksa orang untuk update knowledge gitu ya. Saya pikir itu penting, jadi sehingga dengan bukan ilmu, dengan kejadian-kejadian terkini, orang akan aware, begitu ya. Nah, jadi
Ya, untuk menuju ke sana, saya pikir masa iya sekelas eh, Komdiji yang ngurusi IT, PDN iso jebol, kobol-kobol gitu ya. Sederhananya seperti itu. Dan mungkin BSI, mungkin ya, perbankan yang bisa kena malware, yuk aneh kan, perbankan loh gitu. Terlepas isunya benar atau enggak, tapi kan kita harus ini ya, cukup berhati-hati gitu. Jangan sampai itu kejadian di tempat kita. Misalkan eh, data purchase order hilang, data invoice hilang, kemudian mungkin data apa ya, dashboard begitu hilang macam-macam. Ya nangis sih. Kebayang nggak kalau bandara itu down? Apa yang terjadi? Ada yang ngebayangin nggak? Masa nggak ada yang nonton film-film begitu? Kalau bandara kecelakaan pesawat terbang, Pak. Lah iya. Menurut teman-teman mitigasinya kan kayak mana itu? Iya, nggak ada yang ngatur ininya navigasinya nanti, Pak. Nah ya, itu Bisa nanti tabrakan atau bisa barengan nanti dua pesawat atau tiga pesawat landas. oke. Ya itu aja sih. Aku ngebayangin ya eh, saya meyakini pasti mereka punya backup listrik ya begitu. Tapi kalau sempat down ya seperti itu. Apalagi kalau teman-teman pernah melihat demo di Jerman itu malah orangnya yang demo seluruh bandara karena minta kenaikan gaji apa ya kalau nggak salah itu. Lumpuh total, pesawat balik semua. Nah, jadi itulah. Kemudian mekanisme mulai dari identifikasi, kajian risiko, kemudian kepatuhan macam. Nah, ini memang harus continue ya, continual gitu. Dan harus improvement. Nah, ada bagian-bagian tersendiri sebetulnya eh untuk memitigasi ini. Jadi nggak bisa orang per orang gitu. Jadi kalau mungkin di kantornya belum ada, mungkin kalau mau diusulkan boleh gitu. Ada satu direktorat yang fungsinya itu untuk pengawasan. Nah, outputnya ya dokumen. Jadi nanti ada mungkin penilaian eh, berkala begitu. Ini ada update seperti ini begitu. Jadi eh, ya mungkin bisa di bawahnya HRD atau berdiri sendiri. Kalau saya sih enaknya berdiri sendiri ya, langsung laporan ke direktur sih begitu. Sehingga pengawasan itu benar-benar berjalan gitu. Nah, ketika semuanya sudah, mungkin juga ada risk management, mendukung pencapaian tujuan korporasi melalui pengelolaan yang ketidakpastian, identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian ketidakpastian. Jadi eh kalau misalkan ini, saya nggak tahu ini, ketika kita melihat pergerakan AI yang sekarang ini masif ya, dan mungkin tiba-tiba bos teman-teman itu menginstruksikan untuk ya yuk kita mencoba untuk menggunakan teknologi AI gitu ya. Kemudian
tentunya kita harus tadi ya, kalau secara security governance ya harusnya kita pakai yang lokalan aja begitu. Tapi terlepas dari itu, yang mau saya tekankan resiko manajemen ketika menerapkan itu ada banyak hal yang harus diuji. Misalkan secara teknologi readiness-nya, itu kan mungkin nggak semua suka dengan adanya AI, penolakan akhirnya sistemnya tidak berjalan. Terus eh, apa ya? Kalau dari sisi infrastruktur mungkin adanya pembelian barang yang cukup tinggi ya. Nah, tapi di sisi lain mungkin efisiensi akan lebih bisa diefisienkan begitu. Misalkan untuk apa ya? Untuk memprediksi misalkan apakah ada stok yang over gitu. Mungkin bisa. Apakah ada pembekakan untuk minyak misalnya atau keterlambatan pengiriman atau untuk urusan helpdesk begitu atau mungkin macam-macam lah gitu. Nah, sehingga efisiensi-efisiensi itu tentunya ketika ya mendukung pencapaian tujuan korporasi gitu ya. Karena sekarang isunya adalah efisiensi begitu. Bagaimana kita mengefisiensikan itu tapi ada tolak ukur yang harus dilakukan gitu. Nah, sehingga eh, apa namanya? Good corporate governance-nya, outcome-nya terkait dengan mendukung pencapaian tujuan korporasi. Ini purpose, tujuan, value, strategi, oversight, accountability, dan sebagainya. Mekanismenya ya pengelolaan koperasi melalui pendefinisian ya tujuannya harus apa sepertinya. Memang ini hal yang menjengkelkan ya. Pengennya kita ya udahlah itu urusan manajemen lah gitu. Kita mah teknis-teknis aja. Di teknis disuruhnya kayak mana gas, coding ke kiri kiri, coding ke kanan kanan. Gitu ya. Tapi someday kalau teman-teman nanti sudah di level itu, nah, wah, biar dijelas nih Pak Agung nggak memperhatikan ya gimana dulu itu ya. Nah, itu repot tuh. Gitu. Apalagi mungkin teman-teman ada yang entrepreneur gitu. Suatu saat punya anak buah, mengorganize gimana ini gitu. Oke, tiba-tiba ada project nih. Wah, perusahaannya harus ber-ISO nih. Wah, apa yang harus kita perbuat gitu. Terus misalkan ya mungkin SDM-nya dulu disertifikasi misalnya. Oke, macam-macam lah bentuknya. Ya itulah kondisinya sekarang ini ya. Ini jam berapa nih? 5.3. Nah, ini agak lama mungkin kita stop dulu ya. Kita kembali mungkin tak lagi maghrib 6.20 ya. Kita break dulu. Break dulu 18.20 kita kembali. Cek cek sudah kembali. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan.
Oke. Jadi kalau urusannya sama governance atau ya pasti ada satu instansi ya atau lembaga bagaimana kita harus mengetahui apalagi ruang lingkupnya luas ya. Banyak direktorat. Wah, ini sangat menyulitkan sekali bahwa tingkat apalagi tingkat TBK begitu. Wah, itu rumit sekali. Nah, sehingga diingat kembali bahwa tata kelola organisasi adalah sistem yang berbasis manusia untuk mengarahkan, direct, mengawasi ya, oversee, dan mengelola, manage secara akuntabel suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pertanyaan sederhananya, Pak, kalau tanpa mungkin isu yang mau diangkat kan security governance ya. Eh, Kalau kita tanpa security governance jalan nggak? Ya jalan-jalan aja begitu. Tapi terkesannya nggak ada mitigasinya kalau terjadi apa-apa begitu. Jadi seolah-olah tidak kredibel lah kira-kira begitu ya. Nah sehingga usahakan memang kalau di teman-teman begitu usahakan memang security governance itu bukan menjadi opsional atau apalagi menjadi satu apa ya ketetapan ya ketetapan tapi nggak di awal dia biasanya ada di paling bawah mungkin ya itu bisa terjadi loh jadi dia bukan hal yang penting tapi cukup merepotkan nah sehingga kita mencoba ya mungkin teman-teman bisa merasakan ya saat ini mungkin juga pernah melihat bagaimana mungkin kalau yang terakhir kemarin itu apa ya Bybit ya pencurian lah kripto. Nah terus mitigasinya siapa? Siapa yang mengawasi gitu? Makanya di Indonesia itu eh, lembaga penjamin seperti LPSK begitu itu kan di dunia perbankan ya. Kalau terjadi apa-apa maka pertanggungjawabannya ada. Bahkan mungkin kalau kita mau mendirikan mungkin dunia fintech itu juga sama. Nah, apalagi kalau memang belum ada begitu. Wah, itu sangat sangat merepotkan sekali. Nah, eh kemarin saya sempat cerita mengenai mungkin akan ada GovTech ya, GovTech, governance technology yang digadang-gadang mau jadi super apps. Mungkin juga saya kemarin cerita mengenai Cortex atau mungkin ya di negara lain sudah mencoba berkembang, maju, tapi banyak juga mungkin sekarang investasi yang ada yang maju, ada yang mundur, tapi kebanyakan mundur ya, bahkan hal-hal sepele. Jadi masalah keamanan ataupun kenyamanan perusahaan berinvestasi itu cukup terganggu dengan adanya ormas. Itu kita belum masuk ke area IT-nya ya begitu. Nah ini cukup merepotkan lah. Nah kalau kita melihat lagi governance outcome ya di sini. Biasanya kinerja yang efektif, performan mencakup misalnya tercapainya purpose tujuannya, tercapainya target kinerja macam-macam semuanya. Nah, per- terkait dengan responsibility ya, responnya ya, termanfaatkannya sumber daya secara optimal yang bertanggung jawab, apa ya, terseimbangkannya dampak positif dan negatif selaras dengan konteks global macam-macam. Tapi ini masih
apa ya, basicnya kalau kita mau mau good governance, tapi security hanya sebagian kecil gitu ya. Tapi kalau kita mau mencapai good governance-nya, ya ini kinerja yang harus ada ya. Nah, perilaku etis atau ethical behavior gitu. Mungkin teman-teman nanti akan ada ethical ethical hacking ya atau cyber law lah. Nah, saya pikir itu tipis-tipis ya. Kalau itu dari sisi etika, mungkin pembahasannya tentang undang-undang, plagiarisme, macam-macam gitu. Tapi konteksnya adalah etisnya yang di good governance ini sih sangat sangat ini ya, sangat corporate banget ya. Saya pasti, saya meyakini teman-teman yang kerja di corporate pasti ada lah ini. Terciptanya budaya, terciptanya akuntabilitas, keadilan dalam perlakuan, macam-macam. Ini saya menceritakan kurang lebih hasil dari good governance-nya. Security governance-nya ada di dalamnya. Nah, ini primary governance principle. Jadi, kalau kita melihat bahwa purpose-nya adalah alasan keberadaan ya, reason for existence, jadi tetap ada di situ, organisasi harus terdefinisi jelas. Nah, tujuannya dengan idealisme para founding fathers, pendiri organisasi, kemudian sepakat terkait dengan nilai core value-nya macam-macam. Kalau misalkan dia tidak memperdulikan apapun ya, terutama outcome ya. Jadi saya juga masih sedikit risih ya katakan kata-katanya itu apa ya? Eh, Kurang pas bahwa eh, saya melihat bahwa beberapa pekerjaan di Indonesia itu eh, masih menganut sistem timeline yang terkesan dipaksakan. Misalkan hanya 3 bulan, 4 bulan, dan sebagainya. Padahal kita dalam setahun ada 12 bulan ya. Tapi ya karena teknologi itu selalu berkembang sehingga apa ya? Kalau kita lihat dalam ruang lingkupnya tidak ada spesifikasi khusus ya bahwa kalau kita lihat sekarang clearance-nya di pemerintah ya karena kalau kita ngelihatnya clearance di pemerintah itu harus clearance di Komdiji harus clearance atau pusdatinnya masing-masing. Terus ada lagi kemarin tambahannya apa ya? Bappenas apa ya? Karena isunya adalah duplikasi. Nah, ini value nanti bisa dibaca, saya nggak terlalu membacakan. Ini strateginya, ini oversight-nya, accountability-nya, ini stakeholder engagement-nya, leadership. Leadership ini, hmm, kalau memang ini agak sulit juga ya. Kadang-kadang pimpinan kita ini kan, kalau mungkin yang di dunia IT mungkin rata-rata IT ya. Tapi kalau mungkin kita ada di BUMN, wah, agak sulit tuh. Kadang-kadang pimpinannya bukan dari ranah komputer. Nah, sehingga security governance itu cukup cukup menyulitkan ya. Tuh. Nggak usah jauh-jauh lah kedaulatan apa ya. Kalau kita bicara kedaulatan, entah itu data, entah itu hardware, apalagi ya, sekedar kita fotokopi KTP, KK, apalagi ya. Hmm, ya hal-hal sepele lah. Itu saya kira juga penting juga. Nah, ini sekali lagi ini konteksnya adalah output ya, output dari nanti ketika teman-teman menceritakan apa sih hasilnya dari good governance gitu ya, ya ini gitu. Nah terus domain
domainnya si security governance di sektor mana? Ya, semuanya karena kita organisasi begitu. Nah, tapi kalau memang konteksnya memang betul-betul ada di wilayahnya, eh, katakanlah bahasanya pusat data atau kalau biasanya pusdatin begitu ya, atau pusdata ataupun yang lain lah. Intinya yang di bagian IT ya udah kita concern gitu ya. Saya punya pengalaman tadi beberapa minggu yang lalu saya cerita punya pengalaman di perbankan gitu. Nah, di DPR juga pernah. Artinya mereka sebetulnya sebetulnya itu sudah melakukan misalnya sederhananya adalah evaluasinya mengenai Pentes gitu. Nah, memang kadang-kadang Pentes ini kan eh, kalau teman-teman mendalami Pentes, kadang-kadang software untuk Pentesnya itu kan berbeda-beda ya. Mungkin pakai software A dia dinyatakan low, tapi di software B dia bisa high gitu. Nah, sehingga ini cukup mengganggu sih kalau memang kita lihat kalau dia pakai software gitu apa metode software yang dipakai itu kita harus tetap tanya. Ada juga yang mungkin manual begitu. Nah, sehingga aspek evaluasi, terutama evaluasi sih kalau saya kata kuncinya kalau sudah ada ya, kalau belum ada ya dibuat dulu, baru dievaluasi. Nah, kemudian contoh kepemimpinan yang berhasil ya memang mengakui kejujuran begitu. Misalkan sistemmu kok kebobol ya, ya udah ngaku aja kalau memang oke, makasih ya begitu. Apa yang harus saya perbaiki? Begitu. Jadi kita nggak defense, malah justru kita rangkul. Begitu. Atau mungkin yang sekarang sering itu kan ada ngadain bug bounty macam-macam lah. Itu salah satu bentuk kegiatan dalam hal evaluasi juga bisa. Nah, kompetensi, transparansi, dan keanekaragaman dan inklusi. Nah, ini eh, lain-lain lah bisa teman-teman baca. Tadi terkait dengan data and decision macam-macam. Risk governance-nya, kalau ini nggak dilakukan gimana? Kan ya bingung ya. Nah, ini social responsibility-nya bagaimana? Nah, mungkin teman-teman sekarang, wah, ternyata korupsi itu di mana-mana ya. Gitu. Bahkan mungkin sekelas institusi tertentu itu bahkan mengabaikan aspek keamanan data. Kalau kita lihat di dark web atau mungkin isu-isu terkini gitu, kebocoran data macam-macam itu membuat sentimennya akan jadi jelek ya. Bayangkan teman-teman sudah 50 tahun punya usaha, kemudian gara-gara leak data atau mungkin kebocoran data, ya dalam satu hari akan ambruk begitu ya. Apalagi sekarang kalau nggak salah itu yang sering saya temui itu aplikasi Dana ya, tiba-tiba terkuras. Terus saya dulu pernah melihat data kita di Tokopedia juga kesebar, data kita di Bukalapak juga pernah kesebar, macam-macam lah. Mungkin ada aplikasi yang untuk melihat apakah email kita ini tersebar kemana-mana. Ya. Nah, ini juga penting teman-teman harus melihat dari aspek social responsibility. Karena mau nggak mau efeknya luar biasa nanti. Gitu. Nah, kalau lihat dari viability atau performance, ya harapannya sih, misalkan kita nanti suatu saat bisa IPO, macam-macam, dan sebagainya. Nah, eh, sebelum di akhir, saya ingin menyampaikan bahwa eh, nanti ketika teman-teman membuat tugas ataupun suatu saat jadi konsultan, auditor, atau membuat SOP,
harap kalau bisa dirinci sih ya, tupoksinya. Jadi supaya frameworknya itu berjalan, gitu ya. Kalau kita lihat kita lihat dari prinsip manajemen risikonya seperti apa, kerangka manajemen risikonya seperti apa, proses manajemen risikonya seperti apa. Kalau kita lihat mungkin ada eh, apa ya, kalau domainnya misalkan mengenai eh, frameworknya apa ya, hmm, kemarin itu kan saya bebaskan ya, tapi kalau misalkan di eh, ITAL itu ada salah satu misalkan deliver gitu ya, domainnya misalkan waktu begitu. Nah, tapi kita lihat dulu sebetulnya kenapa menuju ke sana, apa yang jadi masalah begitu. Apakah memang mungkin kalau kita mungkin secara security governance-nya misalkan, oh ternyata ditemukan bahwa mungkin sering adanya error atau mungkin ngebug atau apapun dan sebagainya itu bisa dilakukan. Kalau kita lihat beberapa model, ya silakan aja diterapkan. Saya meyakini karena saya sering membaca jurnal ilmiah, banyak kok model-model untuk mengidentifikasi misalkan resiko, model metode-metode untuk menganalisis vulnerability, banyak gitu. Kita lihat eh, apa namanya, bidangnya dulu ya, supaya nanti saya juga kegambar, teman-teman yang lain mungkin juga kegambar. Nah, tinggal nanti di apa eh, sisipkan indikatornya mana yang mau dipakai. Nah, kayaknya ini terakhir dah. Oh, iya. Kalau kita lihat framework terkait dengan GRC sendiri, eh, secara terintegrasi dengan namanya OCEC ya, Open Compliance and Ethics Group, dan GRC Capability Model menjelaskan bagaimana suatu organisasi menjalankan siklus proses GRC yang terintegrasi dalam rangka menerapkan prinsipal performance, mencapai kinerja dengan mengelola ketidakpastian dan tanpa mengkompromikan integritas. Nah, ini bisa dipakai. Capability modelnya 3.0, Red Book. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman mau menerapkan yang contoh framework GRC ini, silahkan. Ini apa ya? eh Digunakan secara beririsan ya. Kalau gini, gimana caranya sebuah, saya nggak tahu. Mungkin sederhananya begini ya. Saya mau mengumpamakan bahasa sederhana. Kan kalau perusahaan yang baik, bagus, sehat, biasanya ini ya, biasanya itu dilihat dari keuangan, secara kesehatan ya. Bayar gaji lancar, bonus lancar, apapun lancar. Tapi pertanyaannya, apakah ya, dalam mencapai kinerja dalam hal ketidakpastian ini itu bagaimana cara mengkompromikan? Misalkan, kalau kita tarik, misalkan kalau ada orang bisa masuk ke ruang data center dengan alasan itu teman kita, dengan alasan itu mungkin keluarga kita, atasan
mungkin atasan kita yang lupa bawa ID card dan sebagainya. Atau yang mungkin teman kita yang sudah resign tiba-tiba bisa masuk comment center. Nah, apakah itu diperbolehkan? Mungkin kalau disederhanakan secara mungkin di area situ ya, ya oke begitu. Nah, peningkatan dari sisi awareness-nya, maka kinerjanya akan bisa diukur. Ya. Jadi intinya supaya nggak muter-muter pembahasan ini, konteks dalam security governance itu cukup luas, tapi domain utamanya adalah tata kelola. Nah, kenapa di setiap materi saya selalu membawa framework, 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 dan untuk UTS, UAS itu juga framework? Ya karena memang tata kelola itu untuk membentuk suatu kerangka berpikir itu harus ada argumentasinya begitu. Nggak semerta-merta observasi, wawancara itu tekniknya, tapi cara berpikir dan menyelesaikan konsepnya sehingga bisa mencapai apa yang dinamakan framework itu. Misalkan kita mau menggunakan framework GRC ini, ya semuanya harus terpenuhi begitu. Kemudian teman-teman mau eh, apa ya? Hmm, sederhananya begini, teman-teman mau dapat sertifikasi mungkin CCNA atau mikrotik macam-macam. Kan semuanya harus dipelajari ya. IP, subnetting, mungkin DNS, terus NAT, terus apa lagi ya? BGP macam-macam lah. Nah, sehingga ketika teman-teman akan mendapatkan sertifikasi itu, semua udah tahu flow-nya gitu. Nggak mungkin kita akan melakukan BGP tapi nggak punya IP misalnya. Dari mana caranya? Kemudian gimana kalau kita routing tapi kita nyetingnya DHCP, IP-nya selalu berubah-ubah, ya nggak iso gitu. Nah, sehingga maksud dari security governance itu akan ada rohnya, tata kelolanya itu adalah framework. Eh, Kalau kita lihat frameworknya itu nggak hanya masalah eh, security ya. Kalau kita melihat framework di sistem formasi begitu ya. Itu ada beberapa kayak waterfall, agile, macam-macam lah. Nah, apakah itu compliance dengan framework itu? Nah, apakah kalau kita lihat mungkin sebelum masuk ke fase launching gitu, mulai dari development, repository, production, testing, pentest, macam-macam itu apakah sudah dilakukan begitu. Nah, sehingga aspek misalkan kalau kita security governance-nya dapat atau enggak, itu pun di sistem formasi ada begitu. Mungkin juga nggak hanya di sistem formasi, teman-teman bikin game sama karena life cycle-nya sama. Nah, kalau kita bicara development, tentunya kita punya eh, apa ya framework atau kerangka berpikirnya. Apa nggak terlalu lama begitu? Ya mungkin bisa disusulkan gitu, karena waktunya nggak memungkinkan. Tapi kalau kita bukan maksudnya debatable ya, tapi eh, dalam merumuskan sesuatu begitu. Nah sekarang misalnya begini, kita lihat kebijakan pemerintah begitu. Saya bukan ngomong security governance ya, kebijakan pemerintah dalam hal sekarang eh, apa ya kementeriannya banyak. Oke, kita lihat apakah cara memecah nomenklaturnya itu sama, apakah apa ya tupoksinya bisa sama,
Terus kemudian kita beralih misalkan makan bergizi. Lebih penting mana makan bergizi dengan membangun sekolah misalkan. Nah, ini pasti ada kajian sebelumnya. Pasti ada. Nggak mungkin nggak. Nah, sehingga kita, saya nggak tahu nanti teman-teman akan berkiprahnya di mana begitu, apakah ada yang di PNS, atau di swasta, atau di BUMN, atau di manapun berada, konteksnya adalah eh, harus ada satu apa ya analisis lah sederhananya ketika kita tata kelola. Nah, kalau kita implementasikan ke entrepreneur misalnya, tetap harus ada. Walaupun kata kuncinya sederhana, misalnya kita pakai SWOT analisis dulu deh. Saya mau usaha apa ya, eh, misalkan hijab begitu. Pasti kan teman-teman mikir, saya ngambilnya, saya mau bikin sendiri atau ngambil. Kalau ngambil saya dari mana? Bahannya apa? Saya ngejualnya di platform mana? Terus pesaing saya siapa aja? Apa yang bikin pembeda saya dengan yang lain? Gitu. Kan itu juga satu model yang bisa ini sebetulnya dirumuskan gitu sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitulah. Ada pertanyaan nggak? Karena materinya cukup berat nih guys. Eh, Kemarin ada mbak-mbak cewek yang siapa namanya ya? Mayang, Pak. Mayang apa Kiara yang dari Jepang itu kemarin? Saya Pak, saya. Nah, Mbak Kiara, seberapa sering SOP itu dilakukan, Mbak? Tiap hari, mandatori? Sih Pak, nih terus terang itu sih bukan skupnya saya, cuman saya kebetulan tahu. Jadi kalau di Toyota sendiri sih kita ISO Pak, kalau saya nggak salah ya. Terus tapi kalau buat ke supplier itu yang kami terapin itu Jamajapia itu. Nah, tapi itu bukan ini saya sih Pak, saya nggak tahu itu penerapannya gimana detailnya. Oke. Karena sebetulnya kalau itu diterapkan bisa sebagai salah satu yang tadi itu indeks kinerja, karena diukur kan. Oh, melakukan checking dulu misalkan tadi di Astra. Misalkan dia ngambil bahan knalpot dari mana, ngambil murbaut dari mana, mana yang produksi sendiri, kemudian keterlambatan ada apa enggak, macam-macam kan. Kualitasnya, quality controlnya bagaimana, itu pasti SOP itu. Nah, SOP itulah yang dinamakan sebetulnya eh, pasti di belakang SOP itu ada framework. Tadi frameworknya kata Mbak Kiara ada penerapan ISO gitu. Karena ketika ISO itu ada, mau Astra di Bekasi kayak, mau Astra di Jepang kayak, mau Astra di Papua Nugini kayak sama gitu. Karena standarnya mungkin internasional gitu. Tapi kalau hanya SOP SOP yang seala kadarnya ya sementara ini nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa ya ada satu metodologi yang harus diterapkan. Apapun bentuknya. Kalau kita ini kan outputnya dari security governance itu kan good governance gitu. Satu korporasi, lembaga, institusi, usaha sendiri ya pasti gitu. Kalau kita mungkin yang jualan internet kita atau data center finance pasti kan ada SLA ya, Service Level Agreement. Berapa persen kita mau jual SLA kita? Zero downtime-nya ada nggak? Kalau ada, berapa persen pengalinya? Kalau down 2 jam misalnya. Berapa yang ke asuransi, dibayarkan ke klien? Pasti ada. Nah, kemudian ada juga tahapan-tahapan misalkan komplain. Komplainnya mungkin rendah bisa diselesaikan oleh customer. Nggak bisa manajer, nggak bisa lagi
group head, nggak bisa lagi direktur misalnya. Nah ini satu rentetan yang tadi di gambar yang tadi, gitu ya, yang kompleks tadi, yang sekarang ini ada gitu. Apakah sekarang bisa disederhanakan? Mungkin ya dengan AI chatbot begitu, saya pikir bisa diselesaikan, nggak perlu terlalu lama. Tuh, mungkin nanti saya eh, coba kasih sebelum ini pertemuan 5 ya, 5, 6. Mungkin kalau nggak di 6, di 7 dah. Kita langsung praktek eh, mm, 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 apa framework dan cara mencari domainnya dan indikatornya dan cara nilainya. Nanti suatu saat akan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, jangan lupa absen yang kelas sore di LMS. Yang kelas pagi tadi sudah saya absenkan, karena tadi kelas pagi saya nemenin eh, Prof. Hono, Pak Rektor di Kementerian Luar Negeri. Terus tadi juga mungkin teman-teman yang mau magang, ini ada info di Mahkamah Agung ya. Teman-teman siapa tahu yang sudah siap untuk magang, gitu. Eh, terkait dengan apa ya? Mungkin mesin learning ya. Kalau ada teman-teman yang eh, sudah mengarah ke sana, karena yang di mesin learning kan terkait dengan analisis kebijakan dan strategi. Wah, ini kebijakan. Oke, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Terima kasih, ya. Pak.